Aku tinggalkan acara pesta tunangan pernikahanku saat ibu mertua berkata berikan aku 2 miliar jika ingin menikahi anak laki-lakiku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu-lampu kristal bergemerlapan di langit-langit ballroom hotel bintang 5 malam itu. Dentingan gelas beradu pelan. Suara musik orkestra lembut mengisi udara. Dan aroma bunga mawar bercampur dengan wewangian lilin aromaterapi membuat suasana semakin megah. Hari itu adalah hari yang sudah lama kutunggu. Hari pertunanganku dengan Arga, pria yang kucintai sejak 4 tahun lalu. Aku, Nadira, berdiri di depan cermin besar di ruang rias, mengenakan gaun panjang berwarna biru muda dengan detail payet yang berkilauan. Make-up artis sedang merapikan sentuhan terakhir di wajahku. Bibirku dipoles dengan warna merah muda lembut, dan rambutku disanggul elegan dengan hiasan kristal kecil yang menyala ketika terkena cahaya. Aku tersenyum pada bayangan diriku, berusaha menenangkan debaran yang sejak tadi membuat jantungku tak berhenti berdetak kencang. Cantik sekali, Mbak Nadira, ucap salah satu pria sambil tersenyum kagum. Aku hanya mengangguk sambil menarik napas panjang. Terima kasih. Hari ini seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Aku sudah membayangkan momen ini sejak kecil, berdiri di sebuah pesta pertunangan, dikelilingi orang-orang yang kucintai, bersama pria yang kualami jatuh bangun cinta dengannya. Arga adalah alasan mengapa aku berani bermimpi jauh tentang masa depan. Di ballroom, tamu undangan sudah mulai berdatangan. Kursi-kursi berbalut kain putih dengan pita emas tersusun rapi. Di tengah ruangan, ada panggung kecil yang dihias dengan bunga mawar putih dan lampu-lampu gantung kristal. Suasana malam itu sungguh megah, nyaris seperti resepsi pernikahan. Keluargaku berusaha keras agar acara pertunangan ini berjalan sempurna, sebuah tanda keseriusan, sekaligus penghormatan kepada keluarga besar Arga. Aku berjalan keluar dari ruang rias, ditemani 2 sahabatku yang bertugas mendampingi. Saat aku memasuki ballroom, sorak kagum dari para tamu terdengar. Beberapa tamu memandangiku dengan senyum hangat. Ada pula yang berbisik-bisik sambil tersenyum melihat penampilanku. Aku berusaha menahan rasa gugup, membalas senyum mereka dengan anggun. Di depan panggung, aku melihat Arga berdiri gagah dalam setelan jas hitam elegan. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya tampak tenang namun matanya tak bisa menyembunyikan pancaran bahagia. Saat tatapan kami bertemu, senyum merekah di wajahnya. Aku merasa hangat di dada. Inilah alasan mengapa aku percaya pada cinta. Aku selalu tahu kau akan jadi yang tercantik malam ini, bisiknya saat aku sudah berdiri di sampingnya. Aku tersipu, menunduk sedikit, dan aku tahu kau akan terlihat gagah seperti pangeran. Kami tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang masih menggelayut. Acara dimulai dengan sambutan dari MC. Musik pelan mengiringi suasana. Para tamu disuguhi hidangan pembuka yang menggugah selera. Aku sempat melirik ke arah kedua orang tuaku yang duduk di kursi depan. Wajah mereka terlihat penuh kebanggaan. Ayahku tersenyum tipis sambil menggenggam tangan ibu. Namun, tidak semua wajah di ruangan itu terlihat ramah. Dari kejauhan, aku bisa melihat sosok wanita parubaya dengan wajah penuh wibawa dan tatapan dingin. Dia adalah Bu Ratna, Ibu Arga, calon ibu mertuaku. Dari awal aku sudah tahu bahwa beliau bukanlah tipe calon mertua yang hangat. Sikapnya selalu terlihat formal, menjaga jarak, seolah aku hanyalah orang luar yang hendak masuk ke keluarganya. Malam itu, tatapan matanya padaku terasa menusuk. Senyumnya tipis, tapi matanya seakan penuh perhitungan. Aku berusaha menepis perasaan tidak nyaman itu. Bagaimanapun juga, ini adalah acara pertunanganku. Aku ingin semuanya berjalan lancar. Arga sempat berbisik pelan. Jangan khawatir, Nadira. Ibu hanya butuh waktu untuk menerima. Aku mengangguk kecil, meski dalam hati ada rasa was-was yang sulit kujelaskan. Acara berlanjut dengan prosesi tukar cincin. Saat jari manisku disematkan cincin oleh Arga, aku hampir tak bisa menahan air mata haru. Tamu undangan bertepuk tangan riuh. Kamera berkilat-kilat menangkap momen itu. Aku memeluk Arga singkat. Lalu kami berdiri berdampingan menerima ucapan selamat dari keluarga dan tamu undangan.
Selamat ya, nak. Ucap salah satu kerabat dari pihak keluarga Arga sambil menjabat tanganku. Terima kasih, Om. Jawabku dengan senyum. Semua terasa sempurna. Seolah aku sedang berada di dalam dongeng yang indah. Namun, di balik semua itu, aku masih bisa merasakan tatapan Bu Ratna yang tak pernah lepas dariku. Ada sesuatu di balik matanya yang membuatku gelisah. Selesai prosesi, para tamu menikmati hidangan utama. Aku dan Arga berbaur, berbincang dengan keluarga dan kerabat. Suasana semakin meriah. Namun tiba-tiba, salah satu asisten keluarga Arga mendekatiku dan berbisik. Bu Ratna ingin bicara sebentar dengan Mbak Nadira. Beliau menunggu di ruang VIP. Hatiku tercekat. Aku menoleh pada Arga, tapi dia sedang sibuk berbicara dengan beberapa rekan bisnis keluarganya. Aku tak ingin mengganggu. Dengan langkah hati-hati, aku mengikuti asisten itu menuju ruang VIP di samping ballroom. Di sana, Bu Ratna sudah duduk di sofa empuk, dengan segelas wine di tangannya. Tatapannya tajam, penuh wibawa. Suasana di ruangan itu begitu berbeda, hening, dingin, dan menekan. Aku menarik napas panjang sebelum duduk di hadapannya. Ibu ingin bertemu saya? Tanyaku sopan. Senyumnya tipis, tapi tak hangat. Ya, Nadira. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan sebelum semuanya terlambat. Saat itu, aku tidak pernah menyangka bahwa kalimat yang akan keluar dari mulutnya nanti akan menjadi titik balik dalam hidupku. Aku tersenyum sopan, berusaha menenangkan diriku sendiri. Tentu, Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan? Ia meletakkan gelas wine-nya di meja kaca dengan pelan. Tatapannya menembus mataku, seakan ingin menguliti isi pikiranku. Aku hanya ingin memastikan satu hal, katanya datar. Kau benar-benar serius ingin menikahi anakku, Arga? Pertanyaan itu terasa aneh. Bukankah acara malam ini sudah cukup menjadi bukti keseriusan kami? Aku mengangguk mantap. Ya, Bu. Saya mencintai Arga, dan saya ingin membangun masa depan bersama dengannya. Ia menyilangkan tangan, menyandarkan punggung ke sofa. Senyumnya berubah menjadi sinis. Kalau begitu, ada satu syarat. Aku terdiam, menunggu kalimat berikutnya. Dan dari bibirnya, akhirnya meluncur sebuah kalimat yang membuat jantungku berhenti sejenak. Berikan aku 2 miliar rupiah, maka pernikahanmu dengan Arga akan kuizinkan. Tanpa itu, lupakan saja mimpi menikahi anakku. Suasana seketika hening. Dunia terasa berhenti berputar. Suara musik dari ballroom di luar ruangan terdengar samar-samar. Namun di telingaku hanya ada gema dari kata-katanya. Aku terpaku, tidak tahu harus merespons dengan cara apa. Pesta yang tadi penuh cahaya dan kebahagiaan mendadak terasa suram. Seakan langit-langit kristal itu runtuh menimpa kepalaku. Malam pertunangan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, justru berubah menjadi awal kehancuran. Aku menatap Bu Ratna dengan wajah kaku. Kata-katanya masih bergema di telingaku. Berikan aku 2 miliar rupiah, maka pernikahanmu dengan Arga akan kuizinkan. Untuk sesaat, aku bahkan tidak bisa bernapas dengan normal. Suasana ruangan itu begitu menekan, seolah dinding-dindingnya mendekat, mengurungku. 2 miliar rupiah? Itu bukan sekadar uang kecil. Itu adalah jumlah yang bisa membeli rumah mewah di kawasan elit. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku bergetar. Maaf, Bu. Saya kurang paham. Maksud Ibu apa? Bu Ratna menegakkan tubuhnya, menatapku dengan dingin. Aku berbicara sangat jelas. Nadira, kalau kau ingin menjadi istri Arga, kau harus membuktikan bahwa kau pantas. Keluargamu kaya, bukan? 2 miliar, bukan jumlah yang sulit untuk kalian. Aku terdiam, mataku melebar. Jadi benar, ini bukan sekadar ujian ringan. Ia benar-benar menganggap hubungan ini bisa diukur dengan uang. Bu, dengan segala hormat, saya mencintai Arga karena dia orang yang baik, bukan karena uangnya atau karena keluarga. Saya tidak mengerti kenapa pernikahan harus ditukar dengan uang sebesar itu, kataku dengan suara bergetar. Senyum Bu Ratna berubah menjadi sinis.
Kau masih naif, Nadira. Dunia ini tidak hanya tentang cinta. Pernikahan bukan sekadar dua orang saling mencintai, tapi dua keluarga yang menyatu. Aku tidak ingin anakku menikahi perempuan yang hanya membawa janji manis. Aku ingin kepastian. Aku menelan ludah. Hatiku berdegup keras. Dan kepastian itu menurut ibu adalah uang 2 miliar. Ia mengangguk mantap, tanpa rasa bersalah. Ya, 2 miliar sebagai jaminan. Kau berikan itu, maka aku akan restui kalian. Kalau tidak, sebaiknya kau pikir ulang niatmu menikah dengan Arga. Aku merasa pipiku panas, bukan karena malu, tapi karena marah. Kata-kata itu menusuk harga diriku sedalam-dalamnya. Aku berasal dari keluarga yang berkecukupan. Benar. Ayahku punya bisnis yang stabil. Ibuku seorang akademisi yang dihormati. Tapi aku tidak pernah sekalipun membayangkan diriku atau keluargaku dianggap sebagai mesin uang. Aku menarik napas dalam-dalam. Bu, apakah Arga tahu tentang ini? Untuk pertama kalinya, Bu Ratna mengalihkan pandangan. Ia meneguk kembali wine di gelasnya, lalu berkata pelan, "Tidak, dan lebih baik dia tidak tahu. Ini pembicaraan antara kita saja." Hatiku semakin remuk. Jadi beliau ingin aku menyerahkan uang itu diam-diam, tanpa sepengetahuan calon suamiku sendiri? Aku tidak percaya apa yang kudengar. Aku berdiri perlahan, menahan gemetar di kakiku. "Maaf, Bu. Saya butuh waktu untuk mencerna ini." Bu Ratna hanya tersenyum dingin. "Pikirkan baik-baik, Nadira. Kalau kau benar-benar mencintai Arga, 2 miliar itu seharusnya bukan masalah." Aku melangkah keluar dari ruang VIP dengan dada berdegup keras. Begitu pintu tertutup di belakangku, air mata langsung menggenang di mataku. Suara musik dan tawa dari ballroom terasa seperti ejekan. Bagaimana mungkin di balik pesta penuh kebahagiaan itu, aku barusan menerima ultimatum yang bisa menghancurkan masa depanku? Aku berusaha menenangkan diri di toilet wanita. Menatap bayangan diriku di cermin, aku hampir tidak mengenali siapa yang ada di depanku. Mataku memerah, pipiku pucat. Gaun indah dan make-up sempurna malam ini tidak bisa menutupi luka yang tiba-tiba ditorehkan dalam hatiku. Kenapa harus begini? Bisikku lirih pada diri sendiri. Aku mencintai Arga. Hubungan kami tidak selalu mudah. Tapi selama ini kami berjuang bersama. Dia selalu membuatku merasa berarti. Dan aku percaya dia tulus. Tapi sekarang, ibunya menempatkan kami di persimpangan jalan. Jika aku menuruti syarat itu, aku akan kehilangan harga diriku. Jika aku menolak, mungkin aku akan kehilangan Arga. Air mataku jatuh juga akhirnya. Aku buru-buru menghapusnya sebelum ada orang yang masuk. Aku tidak boleh terlihat rapuh di depan para tamu. Ketika aku kembali ke ballroom, Arga langsung menghampiriku. "Sayang, kau kemana saja? Aku mencarimu." Aku tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan luka di hatiku. "Aku hanya butuh udara sebentar." Ia menatapku dengan cemas. "Kau baik-baik saja? Wajahmu terlihat tidak seperti tadi." Aku hampir saja menceritakan semuanya. Tapi lidahku keluh. Bagaimana aku bisa merusak malam ini dengan mengungkap ucapan kejam ibunya? Aku hanya menggeleng pelan. "Aku baik-baik saja." Arga memegang tanganku erat. "Kalau ada apa-apa, ceritakan padaku ya. Kita berdua harus selalu saling jujur." Hatiku terasa makin perih. Aku ingin jujur, tapi aku juga tahu kalau aku mengatakannya sekarang, malam ini akan berubah jadi bencana. Jadi aku hanya mengangguk, menyimpan rahasia itu sendiri. Malam berlanjut dengan acara foto bersama dan ramah tamah. Aku tersenyum pada kamera, menyapa tamu-tamu, menerima ucapan selamat. Tapi semua itu terasa hampa. Di balik senyumku, ada rasa sakit yang menyesakkan dada. Aku memperhatikan Bu Ratna dari jauh. Wajahnya tenang, seakan tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menusukku tadi. Ia berbincang dengan kerabat-kerabatnya, tertawa kecil, seolah menjadi ibu mertua idaman. Aku merasa mual melihat kepalsuan itu. Sementara aku terus bertanya-tanya,
Apa yang harus kulakukan? Jika aku bercerita pada orang tuaku, mereka pasti akan tersinggung dan marah besar. Ayahku yang keras pasti tidak akan terima harga diri keluarganya diinjak seperti itu. Kalau aku bercerita pada Arga, dia pasti akan terjebak dalam konflik besar antara aku dan ibunya. Aku terjebak. Saat acara mulai mereda, aku duduk sebentar di sudut ballroom. Pikiranku melayang-layang. Aku ingat saat pertama kali bertemu Arga. Betapa tulusnya dia. Aku ingat perjuangan kami saat hubungan kami sempat ditentang karena perbedaan status sosial. Aku ingat semua janji-janjinya bahwa dia akan selalu menjagaku. Tapi sekarang, aku mulai ragu. Apakah cinta kami cukup kuat menghadapi ini? Atau justru akan hancur sebelum sempat sampai ke pelaminan? Di tengah kegamangan itu, aku membuat keputusan kecil malam itu. Aku tidak akan membicarakan hal ini dengan siapapun dulu. Aku butuh waktu untuk memikirkan segalanya. Namun aku tidak tahu, keputusan itu justru akan menyeretku ke dalam badai yang lebih besar. Malam berakhir. Para tamu mulai pulang. Aku berdiri di pintu bersama Arga, mengucapkan terima kasih pada setiap orang yang datang. Senyumku terus kupaksakan hingga pipiku terasa kaku. Begitu semua tamu pergi, aku akhirnya bisa bernapas lega. Tapi di dalam hatiku, perasaan itu tetap ada. Luka, marah, dan kebingungan. Aku tahu satu hal, ucapan Bu Ratna malam ini akan mengubah segalanya. Dan aku belum siap menghadapi apa yang akan datang. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan pesta selesai, aku berbaring di ranjang kamarku dengan gaun pertunangan yang masih menempel di tubuh. Aku terlalu lelah, terlalu kalut, bahkan untuk sekadar mengganti pakaian. Mataku menatap kosong ke langit-langit. Pikiranku melayang-layang pada ucapan Bu Ratna. 2 miliar. Atau lupakan Arga. Kata-kata itu berulang kali menghantam benakku. Aku memejamkan mata, mencoba menepisnya. Tapi bayangan wajah Bu Ratna tetap muncul. Untuk menenangkan hati, aku mulai membiarkan pikiranku kembali ke masa lalu, ke awal mula aku mengenal Arga. 4 tahun lalu, aku bertemu dengannya bukan di tempat yang mewah seperti pesta malam ini, melainkan di sebuah perpustakaan kampus. Aku masih mahasiswa tingkat akhir, sementara Arga baru saja masuk kuliah S2. Saat itu aku sedang sibuk mencari buku untuk skripsi, mondar-mandir dari satu rak-rak lain, hingga tanpa sengaja menabrak seseorang. Maaf, ucapku panik sambil jongkok memunguti buku-buku yang jatuh. Tidak apa-apa, jawab suara tenang itu. Ketika aku menoleh, aku melihat seorang pria dengan kemeja sederhana, wajahnya bersih, dan sorot matanya teduh. Ia ikut membantuku mengumpulkan buku-buku yang berserakan. Terima kasih, kataku sambil tersenyum malu. Sepertinya kau sedang dikejar deadline, ujarnya sambil menunjuk tumpukan buku di tanganku. Aku tertawa kecil. Bisa dibilang begitu. Skripsi memang tidak ada ampun. Itulah percakapan pertama kami. Ringan, sederhana, tapi sejak saat itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam caranya menatapku. Hubungan kami tidak instan. Kami berteman dulu, sering bertemu di perpustakaan, berdiskusi soal buku, atau sekadar minum kopi di kantin kampus. Arga bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi setiap kata-katanya selalu penuh makna. Ia membuatku merasa dihargai, didengar, dan dimengerti. Aku ingat suatu sore, hujan turun deras, dan aku terjebak di kampus tanpa payung. Saat aku berdiri di depan gedung, bingung harus menunggu sampai kapan, Arga tiba-tiba muncul. Ia mengulurkan payung hitamnya. Kau tidak bisa pulang kalau hanya berdiri di sini, katanya. Tapi ini payungmu. Kau juga butuh. Dia tersenyum kecil. Aku terbiasa kehujanan. Lagi pula, lebih penting kau tidak sakit. Aku menatapnya. Dan entah kenapa hatiku bergetar. Sejak hari itu, aku tahu, perasaan ini bukan sekadar kagum. Aku jatuh cinta padanya. Tentu saja perjalanan cinta kami tidak mulus. Saat aku memperkenalkan Arga kepada keluargaku, mereka langsung menyukai sikapnya yang sopan dan rendah hati. Ayahku sempat berkata, lelaki ini terlihat tulus. Itu membuatku lega.
Namun sebaliknya, ketika aku pertama kali berkenalan dengan keluarganya, khususnya ibunya, aku langsung merasa perbedaan besar. Aku masih ingat pertemuan pertama di rumah Arga. Rumah itu megah, bergaya klasik Eropa, penuh perabotan mahal. Begitu aku masuk, aku merasa seperti orang asing yang melangkah ke dunia yang berbeda. Bu Ratna menatapku dari ujung meja makan dengan ekspresi dingin. "Jadi, ini Nadira?" Suaranya terdengar datar, seolah ia menilai barang dagangan. Aku berusaha sopan. "Iya, Bu. Senang bisa berkenalan." Ia hanya mengangguk tipis. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat. Saat makan malam berlangsung, ia lebih banyak berbicara tentang bisnis keluarga, relasi sosial, dan kehidupan elit. Aku berusaha mengikuti, tapi jelas-jelas aku dianggap bukan bagian dari dunia mereka. Setelah makan malam selesai, aku sempat mendengar beliau berbisik pada Arga. "Kau yakin dengan pilihanmu? Dia bukan dari kalangan kita." Kata-kata itu menusuk hatiku, tapi Arga menggenggam tanganku erat. Malam itu, dalam perjalanan pulang, ia berkata tegas, "Jangan dengarkan ibu. Aku memilihmu, bukan karena statusmu. Aku ingin hidup denganmu." Dan aku percaya padanya. Tahun-tahun berikutnya, hubungan kami diuji berkali-kali oleh restu yang tak kunjung penuh. Bu Ratna sering membuat komentar menyakitkan secara halus. Pernah suatu kali, ketika aku datang ke acara keluarga mereka, beliau berkata di depan banyak orang, "Arga bisa saja dapat perempuan lebih mapan, lebih selevel. Tapi ya, mungkin dia lebih suka sesuatu yang sederhana." Aku tersenyum hambar, menahan air mata. Arga yang tahu aku terluka langsung menarik tanganku dan membawaku keluar dari ruangan. "Kau tidak perlu mendengar itu," katanya penuh amarah. Aku berusaha menahan diri. Aku mencintai Arga, dan aku mencoba memahami bahwa ibunya hanya butuh waktu. Tapi waktu demi waktu berlalu, sikap Bu Ratna tidak berubah. Meski begitu, Arga selalu menunjukkan cintanya dengan nyata. Ia datang ketika aku sakit, mengantarku ke rumah sakit tengah malam saat aku demam tinggi. Ia menemaniku ketika aku terpuruk karena gagal wawancara kerja pertama kali. Ia selalu ada, dalam susah maupun senang. Aku masih ingat saat ulang tahunku yang ke-25. Ia menyiapkan kejutan sederhana di sebuah taman. Hanya ada meja kecil, lilin, kue buatan sendiri, dan gitar yang ia mainkan. "Aku tidak bisa memberimu kemewahan seperti yang kau dapat dari keluargamu," katanya sambil menatapku. "Tapi aku bisa berjanji, aku akan selalu membuatmu merasa dicintai." Air mataku jatuh malam itu, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Aku tahu, dialah orang yang kucari. Kini, 4 tahun kemudian, aku berdiri di persimpangan. Semua kenangan indah itu terasa kontras dengan kenyataan malam pertunangan ini. Aku tahu Arga mencintaiku. Aku tahu aku mencintainya. Tapi restu ibunya kini bukan lagi sekadar ucapan sinis, melainkan tuntutan yang tidak masuk akal. 2 miliar rupiah sebagai harga cinta kami. Aku memeluk bantal. Air mata kembali mengalir. Kenangan masa lalu terasa seperti pisau bermata dua. Indah, tapi juga menyakitkan karena mengingatkanku betapa besar yang sudah kami lalui. Apakah aku rela melepaskan semua itu hanya karena uang? Atau apakah aku harus mengorbankan harga diriku demi mempertahankan cinta ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku hingga aku akhirnya tertidur dengan mata bengkak. Dan aku tahu, besok akan menjadi awal dari pertarungan yang lebih berat lagi. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk lewat jendela kamarku. Tapi hatiku masih terasa gelap. Semalaman aku tidak bisa tidur nyenyak. Terus teringat ucapan Bu Ratna. Setiap kali aku memejamkan mata, wajahnya dengan tatapan dingin itu muncul kembali. Aku duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselku. Ada beberapa pesan dari Arga. "Sayang, semoga kamu sudah tidur nyenyak. Maaf kalau semalam aku terlalu sibuk meladeni tamu. Aku ingin kita ngobrol hari ini. Aku jemput jam 10. Aku menatap pesan-pesan itu dengan perasaan campur aduk. Arga tidak tahu apa yang terjadi di balik pesta semalam. Aku menggigit bibir,
Bertanya-tanya apakah aku harus langsung menceritakan semuanya. Tapi bagian lain dalam diriku masih takut. Takut melihat reaksi Arga. Takut kalau ia akan berpihak pada ibunya. Jam 10 tepat. Mobil Arga berhenti di depan rumah. Ia keluar dengan senyum hangat, seperti biasanya. Melihatnya, hatiku sejenak terasa ringan. Ada sesuatu dalam dirinya yang selalu bisa menenangkan, setidaknya untuk sementara. Kamu kelihatan lelah, katanya saat aku masuk mobil. Aku tersenyum tipis. Hanya kurang tidur. Arga menggenggam tanganku. Wajar, kemarin itu malam besar buat kita. Aku hanya mengangguk, menyembunyikan kegelisahan yang tak bisa kukatakan. Kami pergi ke sebuah kafe tenang di pinggir kota. Tempat itu selalu jadi favorit kami sejak dulu. Dindingnya penuh rak buku. Aromanya harum kopi segar. Arga memilih meja di sudut, agak jauh dari pengunjung lain. Kami mengobrol ringan dulu, tentang kuliah, pekerjaanku, juga rencana liburan singkat yang dulu pernah kami impikan. Tapi semakin lama, semakin sulit bagiku menahan beban rahasia itu. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya. Gak, boleh aku tanya sesuatu? Tentu, apa saja? Aku menatap matanya dalam-dalam. Keluargamu, sebenarnya sedang baik-baik saja, kan? Maksudku, tidak ada masalah besar. Wajah Arga seketika berubah. Senyumnya pudar. Kenapa kamu tiba-tiba tanya begitu? Aku menghela napas. Entah, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Arga terdiam beberapa detik, lalu menunduk. Ia mengaduk-aduk kopinya padahal sudah tidak panas. Sebenarnya, aku memang ingin bilang ke kamu, tapi aku takut kamu khawatir. Jantungku berdetak lebih cepat. Bilang apa? Ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang penuh keraguan. Keluargaku sedang terlilit masalah keuangan. Aku terkejut. Masalah? Sebesar apa? Arga menarik napas panjang. Ayah dulu pernah salah ambil keputusan dalam bisnis. Investasi besar yang ternyata merugikan. Sejak itu, keluarga berusaha menutupinya. Tapi utang semakin menumpuk. Ibu sangat terobsesi menjaga nama baik. Dia tidak mau orang tahu kalau kami sebenarnya sudah goyah. Semua kemewahan yang kamu lihat itu, sebagian besar hanyalah topeng. Aku terdiam. Seketika, ucapan Bu Ratna semalam mulai masuk akal. Permintaan 2 miliar itu ternyata bukan sekadar syarat aneh atau ujian, tapi benar-benar sebuah jalan keluar dari masalah keluarga mereka. Kenapa kamu tidak cerita sejak awal? Tanyaku lirih. Karena aku tidak mau kamu merasa terbebani. Aku ingin hubungan kita berdiri di atas cinta, bukan masalah uang. Aku tahu keluargamu lebih mapan, tapi aku tidak mau kamu merasa dipilih karena bisa membantu kami. Aku ingin kamu percaya. Aku memilih kamu karena aku mencintaimu, bukan karena keluargamu bisa menyelamatkan kami. Air mataku hampir jatuh mendengar kalimat itu. Arga memang tulus. Aku tidak meragukannya. Tapi tetap saja, kenyataan ini membuatku merasa dipaksa berada di tengah badai. Jadi, ibumu tahu keluargaku mampu, dan itu sebabnya beliau meminta uang itu. Tanyaku dengan suara serak. Arga terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Aku tahu cara berpikir ibu. Baginya, pernikahan bukan hanya penyatuan dua orang, tapi juga strategi menyelamatkan keluarga. Aku minta maaf, Nadira. Aku tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga ini. Aku menatapnya. Perasaan bercampur aduk. Di satu sisi aku marah pada Bu Ratna. Di sisi lain aku kasihan pada Arga yang jelas-jelas juga menjadi korban keadaan. Sepulang dari kafe, aku tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Aku duduk di meja belajar, menatap kosong pada buku catatan di depanku. Aku mulai menyusun potongan-potongan puzzle yang selama ini terasa ganjil. Mengapa Bu Ratna selalu terobsesi dengan penampilan keluarga di depan orang lain? Mengapa setiap kali kami bertemu, beliau selalu membicarakan uang, bisnis, dan status sosial? Mengapa rumah mereka megah, tapi aku jarang melihat tanda-tanda kehidupan keluarga yang harmonis?
Semua mulai masuk akal. Mereka mempertahankan citra, padahal sebenarnya sedang rapuh. Dan aku kini dijadikan pion untuk menyelamatkan wajah keluarga mereka. Aku meremas jemariku. Rasanya tidak adil. Malam itu, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan ibuku. Kami duduk di ruang tamu, hanya ditemani lampu temaram. Aku butuh nasihat, butuh seseorang yang bisa menuntunku melihat masalah ini dengan jernih. Ibu, kataku pelan. Boleh aku cerita sesuatu? Ibuku menatapku penuh perhatian. Tentu, Nak. Ada apa? Aku menghela napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Permintaan Bu Ratna, pengakuan Arga soal kondisi keluarganya, juga kebingunganku menghadapi situasi ini. Wajah ibuku menegang seiring ceritaku. Setelah aku selesai, ia menghela napas berat. Jadi benar begitu. Aku menatapnya heran. Ibu, tahu. Ibuku mengangguk pelan. Kami sudah lama mendengar kabar kalau keluarga Arga sedang kesulitan. Ayahmu juga pernah mendapat bisikan dari rekan bisnisnya. Tapi kami tidak ingin langsung menghakimi. Kami ingin percaya bahwa cinta kalian bisa mengatasi segalanya. Hanya saja, permintaan seperti itu sudah keterlaluan, Nadira. Air mataku jatuh. Aku bingung, Bu. Aku mencintai Arga. Aku tahu dia tulus. Tapi aku tidak tahu apakah aku siap menikah dengan keluarga yang melihatku hanya sebagai dompet berjalan. Ibuku memelukku erat. Sayangku, cinta memang penting. Tapi pernikahan bukan hanya tentang kamu dan Arga. Kamu akan hidup berdampingan dengan keluarganya juga. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu sanggup menghadapi ini sepanjang hidupmu? Pertanyaan itu menusuk. Aku tidak bisa langsung menjawab. Malam semakin larut. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku menatap cincin pertunangan di jariku. Cincin itu indah. Tapi kini terasa berat. Aku mencintai Arga. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku sanggup mengorbankan harga diriku hanya demi menyelamatkan nama baik keluarganya. Rahasia keluarga Arga sudah terbuka. Kini aku harus memilih, bertahan dalam cinta yang penuh ujian, atau mundur demi melindungi diriku sendiri. Dan pilihan itu, cepat atau lambat, harus kutentukan. Hari-hari setelah aku mengetahui rahasia keluarga Arga terasa seperti berjalan di atas bara. Setiap detik penuh dengan kebimbangan. Di satu sisi, aku begitu mencintai Arga. Lelaki yang sejak awal mampu membuatku merasa dihargai, diperhatikan, dan dicintai sepenuh hati. Namun di sisi lain, ada bayang-bayang keluarganya, terutama Bu Ratna, yang seakan mengikatku dalam permainan penuh tuntutan. Setiap kali aku duduk sendirian, pikiranku berputar. Kata-kata Bu Ratna terus terngiang di kepalaku. Kalau kau benar-benar ingin menikahi anakku, berikan aku 2 miliar. Nada suaranya dingin, tegas, dan tidak memberi ruang untuk menolak. Aku bergidik setiap kali mengingat momen itu. Bagaimana mungkin seorang calon ibu mertua bisa berkata seperti itu pada calon menantunya? Tepat di pesta tunangan yang seharusnya penuh kebahagiaan? Suatu sore, aku duduk di balkon rumahku. Langit berwarna jingga keemasan. Burung-burung kembali ke sarang. Biasanya pemandangan itu membuatku tenang. Tapi kali ini tidak. Aku membuka buku catatan kecilku, mencoba menuliskan segala kebimbangan agar pikiranku lebih teratur. Di halaman pertama aku menulis, apakah aku sanggup hidup dengan keluarga yang melihatku hanya dari sisi materi? Di bawahnya, aku menuliskan beberapa poin. Aku mencintai Arga. Itu fakta yang tidak bisa diganggu-gugat. Arga jelas berbeda dari ibunya. Ia tulus, jujur, dan penuh kasih. Tapi pernikahan bukan hanya tentang Arga. Aku akan masuk ke dalam keluarganya, menghadapi ibunya setiap hari. Aku tidak ingin sepanjang hidup merasa tertekan karena dianggap sebagai jalan keluar dari masalah finansial mereka. Mataku berkaca-kaca. Menuliskan ini membuatku semakin sadar. Aku sedang berada di persimpangan jalan yang sulit. Malam itu, Arga menelponku. Suaranya terdengar hati-hati. Seolah ia juga tahu aku sedang rapuh.
Nadira, kamu sudah makan malam? Tanyanya. Belum, masih belum ada selera. Jawabku jujur. Sayang, aku tahu kamu masih kepikiran soal itu. Aku pun begitu. Aku tidak pernah menyangka ibu akan berkata seperti itu di depanmu. Arga, suaraku bergetar. Aku ingin tanya sesuatu. Jujur saja, kalau aku tidak bisa memenuhi permintaan ibumu, apakah kamu tetap akan memperjuangkan kita? Hening. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Keheningan itu terasa seperti ribuan jarum menusuk. Akhirnya, Arga berbisik. Tentu saja, Nadira. Aku tidak akan membiarkan uang atau tuntutan menghalangi kita. Aku mencintaimu. Tapi, aku juga tidak bisa menutup mata bahwa keluargaku sedang dalam kondisi sulit. Aku berada di antara kamu dan ibuku. Dan itu tidak mudah. Jawabannya jujur, tapi juga menambah luka. Arga terjebak di antara dua kutub. Cintanya padaku dan kesetiaan pada keluarganya. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menemui Bu Ratna. Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Rumah keluarga Arga tetap terlihat megah, dengan taman terawat dan pilar-pilar kokoh di depan. Tapi kini aku tahu, semua itu hanyalah ilusi. Aku disambut Bu Ratna di ruang tamu. Ia tersenyum tipis, senyum yang lebih terasa seperti topeng. Ada apa, Nadira? Kenapa tiba-tiba datang? Tanyanya. Aku duduk tegak, mencoba menyembunyikan kegugupan. Bu, saya ingin bicara jujur tentang permintaan ibu di pesta tunangan kemarin. Wajahnya berubah sedikit tegang. Tapi ia tetap menjaga ekspresi. Oh, itu. Saya hanya ingin memastikan keseriusanmu. Aku menatapnya dalam-dalam. Keseriusan saya pada Arga tidak bisa diukur dengan uang. Saya mencintainya. Bu, kalau saya masih di sini, itu karena saya ingin hidup bersamanya, bukan karena saya bisa memberi 2 miliar. Bu Ratna terdiam. Lalu, dengan nada dingin, ia berkata, cinta saja tidak cukup, Nadira. Kamu masih muda. Mungkin kamu terlalu percaya dengan hal itu. Tapi saya sudah hidup cukup lama untuk tahu, uang adalah fondasi. Tanpa itu, rumah tangga bisa runtuh kapan saja. Aku menggertakkan gigi. Kalau begitu, apakah itu berarti ibu melihat saya hanya sebagai jalan keluar bagi keluarga ini? Tatapan Bu Ratna menusuk. Kalau kamu merasa begitu, itu urusanmu. Tapi ingat, Nadira, pernikahan ini bukan hanya soal kamu dan Arga. Keluarga kami sedang di ujung tanduk. Kalau kamu benar-benar peduli pada masa depan anakku, kamu akan membantu. Kalau tidak, mungkin kamu sebaiknya mundur. Kata-katanya membuatku gemetar. Aku pulang dengan hati berantakan. Malam itu, aku menangis di kamar. Perasaan marah, kecewa, sedih, semua bercampur. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokanku. Aku menulis lagi di buku catatanku. Cinta atau harga diri? Itu pertanyaan yang terus menghantuiku. Aku tahu Arga mencintaiku, tapi aku juga tahu Bu Ratna tidak akan berhenti menekan. Kalau aku bertahan, berarti aku harus siap menghadapi tuntutan yang mungkin tidak ada habisnya. Tapi kalau aku mundur, berarti aku kehilangan cinta yang sudah kujaga selama ini. Beberapa hari kemudian, aku bertemu sahabatku, Siska. Kami duduk di sebuah kafe kecil. Aku menceritakan semua yang terjadi. Siska mendengarkan dengan mata membesar. Astaga, Nadira. Jadi ibunya benar-benar minta 2 miliar? Itu bukan syarat wajar. Itu pemerasan. Aku menghela napas. Aku tahu. Tapi aku juga tahu kondisi mereka memang sulit. Aku hanya tidak tahu harus bagaimana. Siska menggenggam tanganku. Dengar, Dir. Kamu perempuan cerdas, mandiri, dan punya masa depan cerah. Jangan biarkan cinta membutakanmu sampai kamu mengorbankan harga dirimu. Kalau Arga benar-benar mencintaimu, dia harus bisa berdiri di sisimu, bahkan kalau itu berarti melawan ibunya. Kata-kata Siska menamparku. Ia benar. Aku tidak bisa hanya pasrah.
Aku harus tahu sejauh mana Arga mau memperjuangkan hubungan ini. Malam itu, aku berbicara lagi dengan Arga. Arga, kataku dengan suara gemetar. Aku butuh kepastian. Aku tidak bisa terus berada di tengah begini. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku tidak sanggup kalau sepanjang hidup nanti ibumu terus menekanku. Jadi aku perlu tahu, sejauh mana kamu siap memperjuangkan kita? Arga menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Nadira, aku siap berjuang. Tapi jujur saja, aku takut melukai ibuku. Dia sudah berkorban banyak untuk kami. Aku menggeleng. Air mataku jatuh. Lalu bagaimana dengan aku? Apakah aku harus jadi korban selanjutnya hanya karena ibumu tidak bisa melepaskan ego dan obsesi pada uang? Pertanyaan itu membuat Arga terdiam. Aku tahu, pada akhirnya, keputusan ada di tanganku. Tapi malam itu aku merasa seolah seluruh beban dunia ada di pundakku. Cinta atau harga diri, aku harus segera memilih. Beberapa hari setelah percakapan berat dengan Arga, aku merasa seolah hidupku berjalan di tepi jurang. Aku mencintai Arga, itu tidak diragukan lagi. Tapi tuntutan Bu Ratna yang terus menekan hatiku membuat segalanya terasa berat. Aku terus bertanya-tanya, apakah cinta cukup untuk menahan beban ini, atau aku harus melepaskan segalanya demi harga diri? Pagi itu, aku duduk di balkon rumah sambil menyesap teh hangat. Angin pagi menyentuh wajahku, tapi tidak ada ketenangan. Aku memikirkan ulang semua langkah yang telah kuambil. Arga selalu ada untukku, selalu tulus, selalu mendukungku. Namun, cinta kami kini diuji oleh keluarganya sendiri. Ibu yang menuntut uang sebagai syarat restu pernikahan. Aku menutup mata, mengingat momen-momen indah bersama Arga. Saat pertama kali ia menolongku di perpustakaan, saat ia menghiburku ketika aku gagal skripsi, saat ia menemaniku pulang dalam hujan deras, hingga kejutan ulang tahunku yang sederhana tapi penuh makna. Semua itu membuat hatiku hangat, tapi juga semakin sakit ketika mengingat kenyataan yang ada sekarang. Aku meneguk teh hangat lagi, lalu mengambil keputusan. Aku tidak bisa terus terjebak dalam ketidakpastian. Aku harus bertindak, meskipun itu berarti mengambil langkah drastis. Aku memutuskan untuk menemui Arga malam itu. Tidak di kafe favorit kami, tidak di rumahnya, tetapi di sebuah restoran privat yang cukup sepi. Aku ingin berbicara serius, tanpa gangguan, tanpa tatapan orang lain. Ketika Arga tiba, ia tersenyum hangat. Kamu kelihatan tenang. Sudah memutuskan sesuatu. Aku menarik napas panjang. Ya, Arga. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku ingin kita bicara jujur dan terbuka. Tentang ibu, tentang keluargamu, dan tentang masa depan kita. Arga menatapku serius. Aku siap mendengarkan, Dir. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencoba menyalurkan semua keberanian yang kurasakan. Aku mencintaimu, Arga. Tapi aku tidak bisa membiarkan diriku terus ditekan oleh ibumu. Aku tidak akan memberikan 2 miliar itu. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena itu menghancurkan harga diriku. Wajah Arga berubah seketika. Ada ketegangan yang terlihat jelas. Dir, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin mendukungmu, tapi aku takut melawan ibuku. Dia sudah berkorban banyak untuk keluarga kami. Aku menggenggam tangannya. Aku mengerti, Arga. Tapi ini bukan hanya soal dia atau keluarganya. Ini soal kita. Aku tidak bisa hidup di bawah bayang-bayang tuntutan itu. Kalau kita ingin menikah, kita harus melakukannya dengan prinsip yang jelas. Aku tidak bisa menjadi korban hanya karena ibu kamu tidak bisa melepaskan egonya. Arga menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu ia terluka. Ia mencintai ibunya, tapi juga mencintai aku. Ia berada di tengah, terjebak antara cinta dan kewajiban. Aku tidak ingin kehilanganmu, Dir. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, katanya akhirnya. Aku akan berbicara dengan ibuku. Aku akan berusaha meyakinkan dia, meski itu tidak mudah.
Tapi aku ingin kau tahu, aku memilihmu. Air mataku jatuh. Kata-katanya menenangkan hatiku. Tapi aku juga sadar bahwa ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Arga menemui ibunya. Aku tidak ikut. Aku ingin memberikan ruang bagi mereka, sekaligus memberi diriku waktu untuk mempersiapkan diri. Dari kabar yang kudengar lewat telepon, pembicaraan itu berlangsung panas. Bu Ratna tidak mudah diluluhkan. Ia tetap bersikeras bahwa pernikahan ini harus ada jaminan finansial. Namun Arga tidak menyerah. Ia berbicara panjang lebar tentang cintanya padaku, tentang kejujuran, tentang niatnya membangun rumah tangga yang tidak bergantung pada uang atau materi. Ia berargumen bahwa cinta dan komitmen adalah fondasi yang lebih penting daripada uang. Setelah beberapa jam yang melelahkan, kabar yang kudengar membuatku lega. Arga berhasil membuat ibunya terdiam. Bu Ratna tidak sepenuhnya setuju, tapi setidaknya ia tidak menuntut 2 miliar lagi. Ia meminta waktu untuk menyesuaikan diri, dan Arga berjanji akan selalu menghormati ibunya, tapi dengan batas-batas jelas. Aku menarik napas lega ketika mendengar kabar itu. Akhirnya, ada titik terang. Aku tahu masih banyak yang harus kami hadapi, tapi setidaknya langkah pertama sudah berhasil. Malam itu, aku bertemu Arga lagi. Ia tersenyum, tapi terlihat lelah. Dear, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Aku tahu ini melelahkan, tapi aku ingin kau tahu, aku berjanji akan melindungimu. Aku memilih kita, bukan keluargaku. Aku ingin kita bahagia. Aku tersenyum, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Aku percaya padamu, Arga. Tapi aku juga harus jujur. Aku masih takut. Aku takut kalau kelak akan muncul tuntutan lain, atau kalau ibumu tidak bisa menerima aku sepenuhnya. Ia menggenggam tanganku erat. Kita akan hadapi bersama, dear. Aku tidak akan menyerah lagi. Aku ingin kau tahu, aku siap mempertaruhkan apapun demi kita. Hatiku terasa hangat. Akhirnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku merasa sedikit lega. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku juga tahu bahwa Arga sungguh-sungguh mencintaiku. Keputusan malam itu mengubah segalanya. Aku mulai merasa lebih kuat. Aku menyadari bahwa cinta bukan hanya soal perasaan hangat atau kata-kata manis. Cinta juga tentang keberanian. Tentang keberanian untuk berdiri tegak menghadapi semua rintangan. Aku memutuskan untuk tidak lagi membiarkan ketakutan menguasai hidupku. Aku harus tegas, aku harus jelas, dan aku harus melindungi diriku sendiri sambil tetap mencintai Arga. Aku pun mulai merencanakan langkah-langkah ke depan. Memastikan Arga dan aku memiliki batasan jelas dengan Bu Ratna. Menjaga komunikasi terbuka agar tidak ada rahasia yang menumpuk. Menguatkan diri agar siap menghadapi tekanan psikologis yang mungkin muncul di masa depan. Fokus pada cinta dan komitmen kami, bukan pada tuntutan materi. Aku merasa titik balik itu membawa kekuatan baru. Aku sadar bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan menyerah atau mundur. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk menghadapi konflik, untuk menegaskan prinsip, dan untuk melindungi apa yang paling berharga dalam hidup, harga diri dan cinta sejati. Malam itu, aku tertidur dengan hati yang lebih ringan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi setidaknya aku sudah menemukan jalan untuk berjalan ke depan. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang, bersama Arga, dengan keberanian dan cinta yang tulus. Beberapa minggu setelah titik balik yang kami capai, aku dan Arga mulai menghadapi tantangan baru. Setelah Arga berbicara dengan ibunya dan mendapatkan sedikit kelonggaran, aku menyadari bahwa masalah tidak sepenuhnya selesai. Bu Ratna masih menaruh curiga, masih menatapku dengan tatapan yang sulit diterjemahkan, dan masih menyisakan bayangan tuntutan yang bisa muncul kapan saja. Aku tahu malam itu akan menjadi momen penting. Aku memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Aku tidak bisa lagi menghindar atau terus membiarkan kata-kata dan sikapnya menekan harga diriku. Hari itu, aku mengatur pertemuan di rumah keluarga Arga. Arga sendiri ikut mendampingiku. Saat kami tiba, suasana rumah tampak sama seperti sebelumnya. Megah, bersih,
dan tertata rapi. Namun kali ini, hatiku tidak berdebar seperti dulu. Aku telah mempersiapkan diri untuk konfrontasi. Bu Ratna menyambut kami dengan senyum yang tipis. "Nadira, Arga, silakan duduk," katanya dengan nada formal. Aku duduk tegak, menatap mata Bu Ratna tanpa menunduk. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak takut. Setelah beberapa percakapan basa-basi, aku mulai berbicara. "Bu Ratna, saya ingin bicara jujur. Tentang permintaan 2 miliar kemarin, tentang hubungan kita, dan tentang masa depan saya dan Arga." Ia menatapku dengan dingin. "Silakan." Aku mendengar. Aku menarik napas panjang. Saya mencintai Arga. Saya ingin menikah dengannya. Tapi saya tidak bisa dan tidak akan memberikan uang yang ibu minta sebagai syarat. Saya tidak ingin hubungan kami dimulai dengan tekanan dan pengorbanan yang salah. Kalau pernikahan harus dibangun di atas tuntutan seperti itu, saya memilih untuk mundur. Suasana menjadi hening. Bu Ratna menatapku. Wajahnya berubah dari dingin menjadi marah. "Mundur? Kau berani bicara seperti ini padaku, Nadira?" Aku menatapnya tegas. "Ya, Bu. Saya berani. Saya menghormati Arga, tapi saya juga menghormati diri saya sendiri. Jika restu ibu hanya bisa diperoleh dengan uang, saya tidak akan mengikuti jalan itu. Saya ingin kita membangun rumah tangga dengan cinta, bukan transaksi finansial." Arga menatapku kagum, tetapi juga sedikit cemas. Ia tahu betapa sulitnya konfrontasi ini. Ia menggenggam tanganku dengan erat, memberi kekuatan diam-diam. Bu Ratna tertawa sinis. "Kau pikir cinta saja cukup, Nadira? Dunia nyata tidak semanis itu. Aku tidak pernah memintamu melakukan sesuatu yang tidak realistis. 2 miliar itu bukan soal uang, tapi soal tanggung jawab. Aku ingin tahu seberapa serius kau terhadap anakku." Aku menelan ludah, menenangkan diri. Saya serius mencintai Arga, Bu. Tapi saya juga serius dalam menjaga harga diri saya. Mengukur cinta dengan uang bukanlah tanggung jawab yang pantas. Kalau itu cara ibu menilai seriusnya saya tidak setuju. Arga akhirnya angkat bicara. "Ibu, saya tahu kau ingin melindungi keluarga. Tapi Nadira tidak salah. Kami ingin menikah dengan prinsip dan cinta, bukan karena uang. Saya tidak ingin hubungan ini dimulai dengan tekanan seperti itu. Saya memilih kita, bukan uang atau status." Bu Ratna menatap Arga dengan marah. "Anakku, kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku sudah berkorban bertahun-tahun untuk keluarga ini. Kau tidak bisa seenaknya menolak kenyataan." Aku merasakan ketegangan yang memuncak. Napasku bergetar, tapi aku tetap tegas. "Bu Ratna, saya menghargai pengorbanan ibu, tapi pengorbanan itu tidak boleh menjadikan orang lain korban. Saya bukan mesin uang. Saya bukan solusi finansial. Saya ingin dicintai, bukan diperdagangkan." Beberapa detik hening. Bu Ratna memandangku dengan tatapan yang sulit diartikan. Marah, kecewa, dan mungkin sedikit tak percaya. Aku tahu kata-kata ini mengguncangnya, tapi aku juga tahu aku tidak bisa mundur. "Dan saya ingin ibu tahu," lanjutku, suaraku lebih tegas. "Kalau saya mundur, itu bukan karena saya tidak mencintai Arga. Itu karena saya mencintai diri saya sendiri. Saya ingin pernikahan ini dimulai dengan benar, bukan dengan tekanan atau uang." Arga menggenggam tanganku lebih erat lagi. "Dir, aku bangga padamu. Aku selalu ingin kau menjadi diri sendiri. Dan aku ingin kita tetap bersama, dengan prinsip yang kita pegang." Bu Ratna akhirnya menarik napas panjang. Matanya tidak lagi sekeras sebelumnya. Ia menunduk sebentar, seolah mencoba mencerna kata-kata kami. "Kalian, keras kepala. Tapi aku harus mengakui, aku tidak pernah melihat kalian sekompak ini. Nadira, kau benar-benar mencintai anakku, dan Arga, kau memilihmu sendiri." Aku merasa lega, tapi juga waspada. Ini belum sepenuhnya menang. Bu Ratna masih punya ego yang besar, dan aku tahu perjalanan ke restu penuh harapan ini masih panjang. "Baiklah,"
katanya akhirnya. Aku tidak akan menuntut 2 miliar lagi. Tapi aku ingin kalian tahu, aku masih ibu yang ingin memastikan kebahagiaan anakku. Jangan mengecewakanku. Aku tersenyum tipis, merasakan kemenangan kecil. Aku tahu ini baru permulaan, tapi setidaknya kami sudah mematahkan ultimatum yang paling menyakitkan. Malam itu, aku dan Arga berjalan pulang bersama. Udara malam terasa sejuk, tapi hatiku hangat. Aku menggenggam tangannya, merasakan kekuatan dan kepastian. "Dir, kau luar biasa," kata Arga. "Aku tahu itu tidak mudah. Tapi aku percaya, dengan keberanianmu, kita bisa menghadapi apapun bersama." Aku tersenyum. Aku tidak ingin hubungan kita dimulai dengan takut. Aku ingin kita memulai dengan cinta dan keberanian. Kalau kita bisa melewati ini, kita bisa melewati semua. Arga menatapku dengan mata yang penuh cinta. Aku berjanji, kita akan melewati semuanya. Bersama. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan ketegangan yang menumpuk selama berminggu-minggu mulai mencair. Aku tahu ini bukan akhir, tapi ini adalah awal dari babak baru. Babak di mana aku tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi bagian dari keputusan dan prinsip yang kami pegang bersama. Aku menyadari sesuatu. Keberanian bukan hanya tentang menentang orang lain, tapi tentang menegaskan prinsip sendiri. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang keberanian, integritas, dan kesediaan untuk menghadapi konflik demi kebaikan bersama. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, aku tersenyum dan merasa damai untuk pertama kalinya sejak pesta pertunangan kami. Aku tahu tantangan masih menunggu, tapi aku juga tahu, selama Arga di sisiku, kami bisa menghadapi semuanya. Dan aku siap untuk babak berikutnya. Setelah konfrontasi yang cukup dramatis dengan Bu Ratna, aku merasa ada sedikit cahaya di ujung lorong yang gelap. Tapi aku juga sadar bahwa pertarungan ini belum sepenuhnya selesai. Bu Ratna mungkin sudah menurunkan tuntutannya, tapi sikap dingin dan kecurigaannya masih terasa. Ini bukan sekadar masalah uang lagi. Ini tentang pengaruh, ego, dan kekuasaan yang ia ingin pertahankan dalam hidup Arga. Aku dan Arga duduk bersama di ruang tamu rumahku, membahas langkah-langkah berikutnya. "Dir, aku merasa lega setelah tadi malam," kata Arga, memecah keheningan. "Tapi aku tahu ini baru permulaan. Ibu mungkin akan mencoba cara lain untuk menekan kita." Aku mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Kita harus punya strategi. Aku tidak mau lagi berada di posisi lemah. Harus terus menunggu apa yang ibu kamu mau. Aku ingin kita punya kendali atas hidup kita sendiri. Arga tersenyum tipis. Aku setuju. Kita harus membuat batasan yang jelas, tapi tetap menjaga hubungan baik. Aku tidak ingin ibuku merasa diabaikan, tapi aku juga tidak mau kita diperlakukan tidak adil. Aku menarik napas panjang. Langkah pertama adalah komunikasi. Kita harus sepakat semua hal penting kita bicarakan terbuka, terutama mengenai keputusan finansial, pernikahan, dan batasan peran keluarga. Arga mengangguk. "Ya, kita juga harus memastikan bahwa aku selalu mendukungmu, tanpa ada kompromi yang merugikanmu. Aku ingin kita berdua berada di sisi yang sama." Kami mulai menyusun rencana. Aku menulis poin-poin penting di buku catatan kecilku. Batasan finansial. Tidak ada uang yang harus diserahkan sebagai syarat restu. Pernikahan harus berdiri di atas cinta dan komitmen, bukan transaksi. Batasan interaksi dengan Bu Ratna, interaksi harus sopan dan hormat. Tapi tidak boleh ada tekanan psikologis. Kami sepakat untuk menjaga jarak emosional saat diperlukan. Transparansi keputusan, semua keputusan penting, baik finansial maupun pribadi, harus dibicarakan bersama. Tidak ada rahasia. Dukungan mutual, kami akan saling mendukung, terutama ketika menghadapi tekanan dari pihak keluarga. Arga membaca poin-poin itu dan tersenyum. "Dir, ini luar biasa. Aku bangga padamu. Kita sudah membuat fondasi yang jelas. Dengan ini, kita bisa menghadapi ibu dengan tegas tapi tetap elegan." Aku tersenyum tipis. Kita juga harus menyiapkan mental kita.
Aku tidak ingin lagi ada drama mendadak yang membuat kita tertekan. Kita harus tetap tenang, bahkan kalau ibu mencoba memanipulasi kita. Arga menggenggam tanganku. Aku janji, Dir. Aku akan berdiri di sisimu, apapun yang terjadi. Kita akan melawan tekanan dengan cinta, bukan emosi yang meledak-ledak. Aku merasa lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa Arga dan aku benar-benar sejalan. Kami bukan hanya pasangan, tapi tim yang siap menghadapi tantangan bersama. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan makan malam dari keluarga Arga. Awalnya aku merasa cemas, takut ada skenario baru dari Bu Ratna. Tapi aku tahu ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku dan Arga sudah memiliki batasan dan prinsip yang jelas. Ketika aku tiba, Bu Ratna menyambutku dengan senyum yang tampak lebih hangat dari sebelumnya, meski masih ada rasa dingin di matanya. "Selamat datang, Nadira," katanya. "Silakan duduk." Aku menanggapi dengan sopan. "Terima kasih, Bu. Senang bisa hadir." Arga duduk di sampingku, menggenggam tanganku di bawah meja. Aku merasakan kekuatan dan keberanian yang mengalir dari genggamannya. Makan malam berlangsung dengan suasana formal tapi lebih santai dibanding sebelumnya. Bu Ratna mencoba mengendalikan percakapan dengan membahas bisnis keluarga. Tapi kali ini aku tidak terintimidasi. Aku menjawab pertanyaannya dengan sopan, jelas, dan tetap tenang. Tidak ada rasa takut. Tidak ada kompromi yang merugikan harga diriku. Arga memandangku dengan kagum. "Dir, kau luar biasa. Aku tidak menyangka kau bisa tetap tenang di tengah suasana ini." Aku tersenyum. Aku belajar. Aku belajar bahwa keberanian datang dari kesadaran akan harga diri sendiri. Aku tidak ingin lagi jadi korban tekanan siapapun. Bu Ratna menatapku beberapa kali, lalu akhirnya berkata, "Nadira, aku melihatmu berbeda malam ini. Kau lebih kuat dari yang kukira. Arga, aku mengerti kenapa kau memilih dia. Tapi kau harus tetap menjaga keluarga kita." Arga tersenyum tipis. "Ibu, aku akan selalu menghormati keluarga. Tapi aku juga ingin ibu menghormati keputusan dan prinsip kami. Nadira bukan sekadar calon menantu. Dia adalah pasangan hidupku, bukan sumber uang atau status sosial." Ada keheningan sejenak. Aku bisa merasakan ketegangan yang dulu ada mulai mereda, digantikan dengan rasa hormat yang perlahan tumbuh. Malam itu, setelah makan malam, aku dan Arga berjalan pulang. Udara malam sejuk, tapi hatiku terasa hangat. Aku tahu ini adalah kemenangan kecil, tapi kemenangan itu memberi kami energi untuk langkah berikutnya. "Dir, aku merasa kita sudah membuat kemajuan besar," kata Arga. "Bukan hanya soal ibu, tapi juga soal kita. Kita sudah belajar bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana berdiri tegak bersama." Aku tersenyum. "Ya, Ga. Tapi kita harus terus waspada. Perjalanan ini belum selesai. Aku ingin kita tetap kuat, tidak terjebak dalam drama atau manipulasi apapun." Arga menggenggam tanganku lebih erat. "Aku berjanji, Dir. Aku tidak akan pernah membiarkanmu merasa terintimidasi atau tidak dihargai. Kita akan saling melindungi." Aku menarik napas dalam-dalam, merasa lega sekaligus siap menghadapi tantangan berikutnya. Aku menyadari bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga keberanian, prinsip, dan kemampuan untuk menghadapi konflik. Malam itu aku tertidur dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Aku tahu perjalanan ke pernikahan yang damai masih panjang, tapi aku juga tahu kami memiliki fondasi yang kuat. Cinta, keberanian, dan kesetiaan satu sama lain. Dan aku siap menghadapi babak berikutnya, dengan kepala tegak dan hati yang tegar. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku dan Arga berhasil menetapkan batasan yang jelas dengan Bu Ratna. Awalnya, semuanya terasa lebih tenang. Aku merasa lebih percaya diri, Arga tetap di sisiku, dan hubungan kami mulai membaik. Namun, kedamaian itu ternyata hanyalah jeda sebelum badai yang lebih besar datang. Suatu pagi, aku menerima telepon dari salah satu teman dekat Arga, Dimas. Suaranya terdengar cemas. "Dir, kau harus dengar ini,"
katanya tergesa-gesa. Ada kabar buruk tentang keluarga Arga. Aku rasa kamu perlu tahu sebelum ini sampai padamu dari orang lain. Jantungku berdegup kencang. Apa maksudmu, Dim? Apa yang terjadi? Dimas menelan ludah. Tadi malam ada masalah di kantor ayah Arga. Bisnis keluarga tersandung utang besar lagi. Aku tidak tahu bagaimana ini akan berdampak, tapi aku pikir Bu Ratna mungkin akan mencoba menekan Arga dan kau juga. Aku terdiam. Rasanya dunia seketika runtuh di sekitarku. Selama ini aku sudah berjuang keras untuk menjaga harga diri, menghadapi tuntutan Bu Ratna, dan tetap menjaga cinta dengan Arga. Tapi sekarang, tantangan baru muncul. Aku menelpon Arga secepat mungkin. Suaranya terdengar tegang ketika mengangkat telepon. "Dir, kau sudah dengar?" tanyanya. Aku mengangguk meskipun ia tidak bisa melihatku. "Ya," Dim memberitahuku. "Bagaimana keadaan ibu dan keluargamu?" Arga menghela napas panjang. Ibu panik. Aku bisa mendengar dia sedang ribut di belakangku. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. "Dir, aku takut ini bisa kembali menekanmu." Hatiku bergetar. Aku tahu ujian ini bukan hanya soal bisnis atau utang, tapi juga soal prinsip dan keteguhan kami sebagai pasangan. Aku harus tetap kuat. "Arga, dengar. Kita sudah melewati tekanan sebelumnya. Kita harus tetap tegar sekarang. Aku tidak akan membiarkan keadaan ini membuat kita mundur." Arga menatap ponselnya sejenak. "Dir, aku ingin melindungi dirimu. Tapi aku juga merasa tertekan. Ibu mungkin akan meminta hal-hal yang lebih ekstrim." Aku menegaskan. "Arga, kita sudah sepakat. Tidak ada kompromi dengan prinsip kita. Kalau ibu mencoba menekan kita lagi, kita harus menghadapi bersama. Aku tidak akan mundur, dan aku ingin kau juga tetap teguh." Malam harinya, aku dan Arga duduk bersama di rumahnya, merancang strategi untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Kami mulai menyusun rencana komunikasi dengan Bu Ratna, langkah-langkah untuk menghadapi tekanan psikologis, dan bahkan opsi hukum jika tuntutan mulai melampaui batas. "Dir, aku tidak pernah berpikir hidup kita akan serumit ini," kata Arga sambil mengusap wajahnya. "Aku ingin semuanya berjalan normal, tapi sepertinya masalah keluargaku tidak pernah berhenti." Aku menggenggam tangannya. "Ga, aku tahu ini berat, tapi kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita. Kita harus menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Kita bisa melewati ini, asalkan kita tetap bersatu." Arga tersenyum lemah. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi aku percaya pada kita. Aku percaya padamu." Aku menatapnya penuh tekad. "Aku juga percaya padamu. Kita sudah melewati banyak ujian. Ini hanyalah ujian terbesar kita sejauh ini. Kita harus tetap fokus pada cinta dan prinsip kita." Keesokan harinya, Bu Ratna datang ke rumah kami dengan ekspresi tegang. Ia terlihat cemas dan marah sekaligus. Tanpa basa-basi, ia menatapku dengan tajam. "Nadira, aku mendengar tentang masalah di kantor keluarga kami," katanya. "Aku khawatir pernikahan ini akan menjadi bencana kalau kalian tidak berhati-hati. Kau tahu, aku hanya ingin yang terbaik untuk Arga." Aku menelan ludah, menenangkan diri sebelum menjawab. "Bu Ratna, aku mengerti kekhawatiran ibu. Tapi aku ingin kita tetap menjaga prinsip kita. Aku tidak akan memberikan tekanan pada Arga atau melakukan hal yang merugikan diri saya sendiri. Kita bisa melewati ini bersama, tapi dengan batasan yang jelas." Bu Ratna menatapku beberapa saat, lalu suaranya meninggi. "Kau pikir kau bisa menentukan segalanya sendiri? Aku sudah berkorban untuk keluarga ini, dan sekarang kau mengatur semuanya." Aku menahan napas. Kata-kata itu menusuk, tapi aku tetap tegas. "Bu Ratna, aku menghormati pengorbanan ibu, tapi aku juga punya hak untuk menjaga diri sendiri. Aku tidak akan menjadi korban lagi, apapun yang terjadi." Arga menatap ibunya dengan tegas. "Ibu, cukup. Nadira benar. Kita bisa menghadapi masalah ini, tapi dengan cara yang benar. Tidak ada tekanan,
Tidak ada ultimatum. Kita harus bekerja sama, bukan saling menekan. Bu Ratna terlihat terkejut dengan ketegasan Arga. Ia menunduk sebentar, seolah mencerna kata-kata kami. Aku bisa merasakan bahwa ini adalah titik penting dalam hubungan kami. Selama minggu-minggu berikutnya, kami menghadapi ujian itu dengan strategi yang telah kami susun. Aku tetap tenang, Arga mendukungku sepenuhnya, dan Bu Ratna perlahan mulai menyesuaikan diri. Ia masih khawatir, tapi tidak lagi menggunakan tekanan sebagai senjata. Aku belajar banyak dari pengalaman ini. Aku belajar bahwa cinta tidak hanya soal kasih sayang, tapi juga tentang keteguhan, keberanian, dan kesediaan menghadapi konflik dengan kepala dingin. Aku belajar bahwa Arga bukan hanya pasangan, tapi juga sekutu yang harus bisa diandalkan dalam menghadapi badai hidup. Kami mulai menyusun rencana pernikahan dengan lebih mantap. Kali ini, tidak ada tekanan. Tidak ada drama, hanya cinta dan prinsip yang kami pegang teguh. Aku merasa bangga pada diriku sendiri. Aku berhasil menghadapi ujian terbesar ini tanpa kehilangan harga diri, tanpa mundur, dan tanpa membiarkan cinta kami dirusak oleh ego atau tuntutan orang lain. Malam itu, ketika aku berbaring di tempat tidur, aku memejamkan mata dan tersenyum. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Tapi aku juga tahu bahwa kami telah melewati ujian yang paling berat. Dengan cinta, keberanian, dan prinsip yang kami pegang, kami siap menghadapi babak terakhir dalam perjalanan ini, pernikahan kami yang akan berlangsung tanpa tekanan dan penuh kebahagiaan. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pernikahan kami, yang sempat dibayangi drama dan tekanan dari keluarga, kini bisa berlangsung dengan suasana yang jauh lebih tenang dan penuh kebahagiaan. Aku menatap diriku sendiri di cermin, mengenakan gaun pengantin yang sederhana tapi elegan. Rambutku disanggul rapi, wajahku dihias dengan make-up tipis yang menonjolkan rona alami. Rasanya sulit dipercaya bahwa perjalanan panjang penuh ujian ini akhirnya sampai pada momen bahagia ini. Arga datang menjemputku di kamar. Wajahnya penuh kebahagiaan dan sedikit gugup, seperti anak kecil yang menunggu momen penting. Ia memegang tanganku erat. "Dear, kau terlihat cantik sekali. Aku tidak percaya akhirnya kita di sini," katanya, suaranya bergetar sedikit. Aku tersenyum, merasakan hangatnya cinta dan dukungan yang selalu ia berikan. "Ga, kita berhasil sampai di sini. Semua tekanan, semua ujian, semua itu membuat kita lebih kuat." Ia mengangguk. "Benar. Dan aku berjanji, sekarang kita akan memulai hidup baru dengan cinta dan prinsip yang kita pegang. Tidak ada tekanan, tidak ada manipulasi, hanya kita berdua." Aku menatap matanya dan merasakan keteguhan yang luar biasa. Selama ini, perjalanan kami memang penuh liku, tapi aku tahu keputusan untuk tetap tegas, menjaga harga diri, dan saling mendukung telah membawa kami ke titik ini. Upacara pernikahan berlangsung dengan hikmat. Tamu yang hadir terdiri dari keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Aku bisa melihat senyum tulus di wajah Arga sepanjang prosesi berlangsung. Ia tidak pernah lepas dari genggaman tanganku, seolah ingin memastikan bahwa aku merasakan keamanan dan kebahagiaan di sisinya. Bu Ratna juga hadir. Awalnya aku merasa sedikit tegang melihatnya duduk di kursi depan, mengenakan pakaian resmi. Namun, kali ini berbeda. Ia tidak lagi bersikap menuntut, dan dari tatapannya aku bisa merasakan ada pengakuan dan rasa hormat. Ia melihatku bukan lagi sebagai calon menantu yang harus diuji dengan uang, tapi sebagai pasangan hidup Arga yang nyata dan teguh. Ketika prosesi ijab kabul dimulai, jantungku berdebar. Suara wali dan penghulu terdengar jelas, dan Arga menggenggam tanganku lebih erat dari sebelumnya. Aku menatap matanya, merasakan kehangatan dan keteguhan yang selama ini menjadi pondasi hubungan kami. "Dengan ini, saya terima engkau sebagai istri saya, dengan hak dan kewajiban yang sah," kata Arga dengan suara tegas, penuh cinta. Aku membalas, "Dengan ini, saya terima engkau sebagai suami saya, dengan segala cinta, kesetiaan, dan komitmen yang tulus." Saat kata-kata itu terucap, aku merasa seolah beban bertahun-tahun hilang begitu saja. Semua tekanan, semua ujian, semua drama yang pernah kami hadapi,
kini terasa seperti masa lalu yang menguatkan kami. Setelah upacara selesai, resepsi dimulai. Suasana hangat dan penuh tawa membuat hatiku lega. Tamu-tamu yang hadir tampak menikmati setiap momen. Sahabat-sahabatku, termasuk Siska, memberikan selamat dengan senyum lebar. Arga terlihat bahagia. Sesekali menatapku penuh cinta di antara tamu yang hadir. Aku melangkah ke sisi Arga, merasakan genggamannya yang hangat. "Dir, kita benar-benar sampai di sini," katanya pelan. Aku tersenyum. "Ya, Ga. Dan aku tahu ini baru awal. Kita akan menghadapi hidup bersama. Tapi kali ini tanpa tekanan atau ultimatum. Hanya cinta dan prinsip yang kita pegang." Ia mengangguk, menatapku dengan mata berbinar. "Aku bersyukur kau tetap teguh, Dir. Aku bersyukur kau percaya pada kita. Sekarang, kita bebas memulai hidup baru." Setelah pesta selesai, malam itu aku dan Arga duduk di balkon suite pengantin. Lampu-lampu kota berkilau di kejauhan. Angin malam menyapu wajah kami dengan lembut. Kami duduk berdampingan. Tangan kami saling menggenggam erat. "Dir, aku ingin kau tahu sesuatu," kata Arga tiba-tiba. "Semua yang terjadi selama ini membuatku menyadari betapa kuatnya kau. Aku tahu kita berdua menghadapi tekanan luar biasa. Tapi aku juga tahu, cinta kita bisa bertahan karena kita memilih untuk tetap teguh dan jujur satu sama lain." Aku tersenyum. "Aku juga belajar banyak, Ga. Aku belajar bahwa cinta tidak hanya soal perasaan, tapi soal keberanian, prinsip, dan kesediaan untuk menghadapi konflik. Aku merasa kita benar-benar tim sekarang." Arga menarikku lebih dekat. "Benar. Dan aku janji, tidak ada yang akan menghancurkan kebahagiaan kita. Kita sudah melewati ujian terbesar, dan sekarang saatnya menikmati hidup yang kita pilih sendiri." Aku menutup mata, merasakan hangatnya malam, hangatnya cinta, dan kebebasan yang kini kami miliki. Aku sadar, selama ini aku selalu merasa terjebak dalam tuntutan dan tekanan. Tapi sekarang, aku bebas. Bebas dari tekanan Bu Ratna, bebas dari tuntutan finansial, dan bebas untuk mencintai Arga dengan sepenuh hati. Beberapa hari setelah pernikahan, aku dan Arga mulai menata rumah baru kami. Tidak ada kemewahan berlebihan, tapi rumah itu terasa nyaman dan hangat. Setiap sudutnya mengingatkanku pada keputusan-keputusan yang kami buat. Pilihan untuk tetap teguh pada prinsip, pilihan untuk saling mendukung, dan pilihan untuk mencintai tanpa syarat. Bu Ratna datang beberapa kali, tetapi kali ini suasananya berbeda. Ia datang bukan untuk menuntut, tapi untuk melihat anaknya bahagia. Aku merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun ego dan khawatirnya masih ada, ia mulai menerima kenyataan bahwa aku dan Arga membangun hidup kami dengan cara kami sendiri. Suatu sore, ketika Bu Ratna mengobrol denganku di ruang tamu, ia berkata pelan, "Nadira, aku mungkin terlalu keras sebelumnya. Tapi aku melihat bagaimana kau dan Arga tetap kuat menghadapi tekanan. Aku bangga melihat anakku bahagia, dan aku juga mulai menghargai prinsip yang kalian pegang." Aku tersenyum, merasakan lega yang luar biasa. "Terima kasih, Bu. Aku menghargai pengakuan Ibu. Aku tahu ini perjalanan panjang, tapi aku senang kita bisa membangun hubungan yang lebih baik." Hari-hari berikutnya diisi dengan kebahagiaan sederhana. Arga dan aku menikmati setiap momen bersama, memasak, berjalan-jalan, merencanakan masa depan, dan berbicara tentang mimpi-mimpi yang ingin kami wujudkan. Tidak ada tekanan, tidak ada ultimatum, hanya cinta dan kepercayaan. Aku menyadari bahwa perjalanan panjang ini mengajarkanku banyak hal. Aku belajar untuk tegas, untuk menjaga harga diri, dan untuk menghadapi konflik dengan kepala dingin. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak hanya soal perasaan, tapi juga soal keberanian, integritas, dan komitmen. Arga adalah bagian dari hidupku yang membuatku merasa lengkap. Dan aku tahu, dengan prinsip dan keberanian yang kami pegang, kami bisa menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap Arga. "Ga, terima kasih. Karena kau memilihku, karena kau berdiri di sisiku, dan karena kita bisa memulai hidup baru tanpa tekanan."
Ia tersenyum, memelukku erat. Dear, terima kasih juga. Karena kau tetap teguh, karena kau percaya pada kita, dan karena kau membuat kita bisa bahagia seperti ini. Aku menutup mata, merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang tak tergantikan. Akhirnya, setelah semua ujian, drama, dan tekanan, aku bebas. Bebas untuk mencintai, bebas untuk dicintai, dan bebas untuk hidup dengan prinsipku sendiri. Pernikahan ini bukan hanya tentang kebahagiaan saat itu. Ini tentang keberanian untuk memilih cinta dan harga diri, tentang kesetiaan untuk menghadapi ujian bersama, dan tentang kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Aku tersenyum, menutup mata, dan merasakan damai yang selama ini kucari. Akhirnya, perjalanan panjang penuh tekanan itu berakhir dengan kebahagiaan, cinta, dan kebebasan yang sejati.